Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka analisis pendapatan usaha tani cabai merah di Desa Daya Murni. Pertama, usaha tani. Usaha tani merupakan kegiatan bercocok tanam dengan mengalokasikan sumber-sumber daya seperti tanah, lahan, tenaga kerja, modal, dan air untuk memperoleh pendapatan guna memperoleh kebutuhan hidup. Hal ini seperti yang telah diungkapkan Sukartawi 2002 bahwa usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. (2.2) Tanaman cabai merah. Cabai merah besar dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Manfaat cabai merah besar adalah stimulan, meningkatkan nafsu makan atau stomatik, peluruh kering atau diaforik, perangsang kulit, dan sebagai obat gosok. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, cabai merah digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan farmasi. Bisnis cabai merah besar melibatkan banyak petani. Usaha ini dapat menjadi alternatif bagi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan taraf hidup petani setempat. Maksudnya, modal atau investasi dari daerah lain membuka kesempatan usaha. Dalam skala makro, bisnis cabai merah besar menyumbang devisa yang cukup besar bagi negara dan pendapatan bagi pemerintah setempat, menunjang pengembangan agribisnis. Arif 2009. 2.3 Produksi. Menurut Rahim 2008 dalam Ulizer 2015 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi pertanian, yaitu yang pertama, lahan pertanian. Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh faktor produksi komoditas pertanian. Secara umum dikatakan semakin luas lahan yang digarap atau ditanam, semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Pentingnya faktor produksi lahan bukan saja dilihat dari segi luas atau sempitnya lahan, tapi juga segi lain, misalnya aspek kesuburan tanah, macam penggunaan lahan, tanah sawah, tegalan, dan sebagainya, dan tipografi seperti tanah dataran pantai, rendah, dan dataran tinggi. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam hal ini petani merupakan faktor penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi komoditas pertanian. Tenaga kerja harus mempunyai kualitas berpikir yang maju seperti petani yang mampu mengadopsi inovasi-inovasi baru, terutama dalam menggunakan teknologi untuk pencapaian komoditas yang bagus sehingga nilai jual tinggi. Yang ketiga, ada modal. Setiap kegiatan dalam mencapai tujuan membutuhkan modal, apalagi kegiatan proses produksi komoditas pertanian. Dalam kegiatan proses tersebut, modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap, terdiri atas tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian, di mana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi. Sedangkan yang tidak tetap terdiri dari benih, pupuk, pestisida, dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Yang keempat, pupuk. Pupuk sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jenis pupuk yang sering digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik atau pupuk alam merupakan hasil akhir dari perubahan atau penguraian bagian-bagian atau sisa-sisa tanaman dan binatang, misalnya pupuk kandang, kompos, bungkil, guano, dan tepung tulang. Sementara itu, pupuk organik atau pupuk buatan merupakan hasil industri atau hasil pabrik-pabrik pembuatan pupuk, misalnya pupuk urea, TSP, KCL. Selanjutnya, pestisida. Pestisida
sangat dibutuhkan tanaman untuk mencegah serta membasmi hama dan penyakit yang menyerangnya. Pestisida merupakan racun yang mengandung zat-zat sebagai pembasmi hama dan penyakit pada tanaman. Selanjutnya ada bibit. Bibit menentukan keunggulan dari suatu komoditasnya. Bibit yang unggul biasanya tahan terhadap penyakit. Hasil komoditas berkualitas tinggi dibandingkan dengan komoditas lain sehingga harganya dapat bersaing di pasar. Menurut Sekarti 2006, faktor biaya sangat menentukan kelangsungan proses produksi. Ada 4 pengelompokan biaya, yaitu yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang harus diperhitungkan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan. Misalnya biaya penyusutan, alat-alat pertanian, sewa lahan, dan pajak. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang berubah menurut tinggi rendahnya tingkat output, misalnya biaya benih, biaya pupuk, biaya tenaga kerja, biaya pengolahan lahan, dan biaya pestisida. Yang ketiga, biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung dalam proses produksi, yaitu biaya yang pembelian faktor produksi secara produksi serta upah tenaga kerja luar keluarga. Yang keempat, biaya tidak tunai adalah biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung dalam proses produksi tetapi diperhitungkan dalam usaha tani, meliputi biaya penyusutan alat-alat pertanian, biaya tenaga kerja dalam keluarga, dan sewa lahan. Berikut adalah presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.